Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kansa Nurjahra Ramdhani, perwakilan kelompok D4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi praktikum percobaan 2 yang membahas mengenai teknik aseptis dan teknik inokulasi serta peremajaan biakan dalam media padat dan cair. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan rekan saya. Ada Sally, Shiva, Elgi, dan Juang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tujuan dari modul praktikum ini. Tujuannya dapat melakukan inokulasi dan peremajaan biakan secara goresan, tusukan, dan apusan swab dengan baik pada media padat maupun cair dengan teknik kerja aseptis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apa itu inokulasi? Inokulasi itu penanaman bakteri atau inokulasi adalah proses yang membutuhkan tingkat presisi yang tinggi di mana bakteri dipindahkan dari medium yang sudah digunakan ke medium yang baru. Tujuan inokulasi untuk mengidentifikasi, menentukan, atau membedakan jenis-jenis bakteri yang ada. Pertumbuhan dan ketahanan bakteri dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti nutrisi, atmosfer, suhu, kelembapan, konsentrasi ion hidrogen, cahaya, dan zat kimia lainnya yang dapat menghambat atau mematikan bakteri. Apa itu teknik aseptis? Teknik aseptis adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme ke dalam suatu sistem. Tujuan teknis aseptis untuk mengurangi resiko kontaminasi mikroorganisme dan melindungi peneliti dari paparan yang tidak diinginkan. Contoh medianya itu ada media padat. Media padat merupakan media cair yang mengandung substansi pemadat, contohnya agar-agar dan gelatin, dengan konsentrasi yang berbeda. Tujuan media padat untuk menjaga sel tidak berpindah tempat sehingga akan mudah dihitung dan dipisahkan jenisnya ketika tumbuh menjadi koloni. Media cair. Media cair merupakan media yang mengandung larutan cair dari satu atau lebih konstituen. Tujuan media cair yaitu memberi kesempatan bakteri untuk menyebar dan tercampur dengan seluruh nutrisi sehingga lebih cocok untuk mengoptimumkan pertumbuhan mikroba. Adapun bentuk media padat yaitu media agar cawan, media agar miring, dan media agar tegak. Untuk bentuk media cair yaitu nutrient broth dan laktosa broth. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data pengamatan. Dapat dilihat di dalam tabel perubahan bakteri dalam setiap media. Pertama, bentuk media. Pertama, plat agar atau strik. Bakteri yang digunakan Staphylococcus aureus. Waktu inokulasi, dia berwarna kuning. Lalu setelah inokulasi, dia berwarna kuning bening. Warna koloninya setelah inokulasi berwarna putih dan letak pertumbuhannya terlihat jelas di setiap sisi. Lalu ada bakteri Pseudomonas aeruginosa. Warna medianya sebelum diinokulasi berwarna kuning bening, setelah diinokulasi berwarna kuning bening. Setelah diinokulasi, warna koloninya bening, lalu letak pertumbuhannya sedikit terlihat jika terpancar di bawah matahari, tidak terlalu jelas. Selanjutnya, bakteri Bacillus subtilis. Warna medianya sebelum diinokulasi berwarna kuning bening, setelah diinokulasi berwarna kuning bening. Warna koloni setelah diinokulasi putih, letak pertumbuhannya
setiap sisi terlihat dengan goresan bercak sedikit renggang. Lalu bentuk media plat agar atau swab. Bakteri yang pertama, Staphylococcus aureus, itu eh, sebelum diinokulasi warna medianya kuning bening, lalu setelah diinokulasi berwarna kuning bening. Warna koloninya putih dan letak pertumbuhannya sedikit terlihat di bagian kanan bulat kecil. Selanjutnya bakteri Pseudomonas aeruginosa. Warna media sebelum diinokulasi berwarna kuning bening, setelah diinokulasi berwarna kuning bening. Lalu warna koloni setelah diinokulasi berwarna bening, letak pertumbuhannya tidak terlihat jelas, terlihat sedikit bagian atas dan bawah. Lalu Bacillus subtilis. Eh, Warna media sebelum diinokulasi berwarna kuning bening, setelah diinokulasi berwarna kuning bening. Warna koloni setelah diinokulasi berwarna putih gading. Lalu letak pertumbuhannya terdapat di semua sisi. Bakteri Escherichia coli, warna media sebelum diinokulasi berwarna kuning bening. Setelah diinokulasi berwarna kuning bening, warna koloni setelah diinokulasi berwarna putih, dan letak pertumbuhannya terdapat di setiap sisi agak renggang berwarna putih gading. Selanjutnya media agar miring. Bakterinya yang pertama Staphylococcus aureus, warna media sebelum diinokulasi berwarna kuning bening, setelah diinokulasi berwarna kuning bening. Eh, Lalu warna koloninya setelah diinokulasi berwarna putih, letak pertumbuhan koloni mengikuti arah goresan awal. Selanjutnya, bakteri Pseudomonas aeruginosa. Warna media sebelum diinokulasi berwarna kuning bening. Setelah diinokulasi kuning bening, lalu warna koloni setelah diinokulasi berwarna bening, letaknya tidak terlihat jelas adanya goresan. Bakteri selanjutnya Bacillus subtilis. Warna media sebelum diinokulasi berwarna kuning bening, setelah diinokulasi juga berwarna kuning bening. Warna koloninya setelah diinokulasi berwarna putih, letaknya koloni mengikuti arah goresan awal. Escherichia coli, eh, sebelum diinokulasi media berwarna kuning, sebelum diinokulasi media juga berwarna kuning. Koloni berwarna putih setelah diinokulasi dan letaknya koloni mengikuti arah goresan awal. Selanjutnya menggunakan media agar tegak. Bakterinya pertama Staphylococcus aureus. Warna media sebelum diinokulasi berwarna kuning bening, setelah diinokulasi berwarna kuning bening. Lalu warna koloninya setelah diinokulasi berwarna kuning keputihan. Letaknya koloni sesuai dengan arah tusuk ose. Bakteri selanjutnya Pseudomonas aeruginosa. Warna media sebelum diinokulasi berwarna kuning bening, setelah diinokulasi berwarna kuning bening. Warna koloni setelah diinokulasi kuning keputihan. Letak pertumbuhannya koloni sesuai dengan arah tusuk ose. Selanjutnya Bacillus subtilis. Warna media sebelum diinokulasi berwarna kuning bening, setelah diinokulasi berwarna kuning bening. Warna koloni setelah diinokulasi berwarna kuning keputihan, letak pertumbuhannya koloni sesuai dengan arah tusuk ose. Dan Escherichia coli, warna media sebelum diinokulasi berwarna kuning bening, dan setelah diinokulasi berwarna kuning bening. Warna koloni setelah diinokulasi berwarna kuning keputihan, dan letak pertumbuhannya koloni sesuai dengan arah tusuk ose. Selanjutnya menggunakan media cair, bakteri Staphylococcus aureus sebelum warna medianya sebelum diinokulasi berwarna coklat kekuningan, setelah diinokulasi berwarna kuning merah berwarna kuning muda keruh. Lalu warna koloninya berwarna putih setelah diinokulasi dan letak pertumbuhannya terdapat sedikit di atas pertumbuhan.
Pseudomonas aeruginosa. Sebelum diinokulasi, warna media berwarna coklat kekuningan. Setelah diinokulasi, kuning muda keruh. Lalu warna koloni berwarna putih setelah diinokulasi dan letak pertumbuhannya di atas permukaan. Lalu menggunakan bakteri Bacillus subtilis, warna media sebelum diinokulasi berwarna coklat kuningan, setelah diinokulasi berwarna coklat muda kuning. Warna koloni setelah diinokulasi berwarna putih, lalu letak pertumbuhan di atas permukaan. Dan terakhir menggunakan bakteri Escherichia coli. Warna media sebelum diinokulasi berwarna kuning muda keruh dan setelah diinokulasi sebelum diinokulasi warna media berwarna coklat kekuningan, setelah diinokulasi berwarna kuning muda keruh. Lalu eh, setelah diinokulasi warna koloni berwarna putih dan letak pertumbuhan di atas permukaan. Selanjutnya mengamati tentang inokulasi peremajaan biakan dalam media padat dan cair. Di sini menggunakan media plat agar, metodenya trik atau apus, swab, dan swab atau apus. Fungsinya mengamati koloni bakteri, kondisinya anaerob dan aerob fakultatif. Lalu media agar miring, metodenya goresan rapat dan zigzag strik. Fungsinya mengamati reaksi biokimia, kondisinya aerob dan anaerob fakultatif. Selanjutnya media agar tegak, metodenya oselurus atau tusukan. Fungsinya mengamati kebutuhan oksigen pada mikroba. Kondisinya cair, kondisinya anaerob obligatif dan fakultatif. Selanjutnya media cair, metodenya penuangan. Fungsinya peremajaan dan pengenceran. Kondisinya aerob dan anaerob fakultatif. Selanjutnya, pembahasan. Percobaan ini menitik beratkan pada inokulasi dan peremajaan biakan dalam media padat dan cair. Langkah awalnya melibatkan membersihkan ruangan dan menjaga keadaan steril agar tidak terjadi kesalahan atau kontaminasi. Meja tempat penanaman inokula juga harus dibersihkan dengan alkohol untuk mencegah kontaminasi karena mikroorganisme tersebar di mana-mana. Sterilisasi medium kultur harus segera dilakukan setelah preparasi untuk mencegah kontaminasi. Pertama, ada Staphylococcus aureus pada plat agar. Staphylococcus aureus pada plat agar, bakteri ini tumbuh membentuk bulatan-bulatan yang bersatu mengikuti goresan-goresan yang telah dibuat. Bakteri yang tampak berwarna krem atau kuning dan berada di atas permukaan plat. Bakteri ini bersifat aerob dan anaerob fakultatif. Bakteri aerob adalah organisme yang membutuhkan oksigen. Bakteri anaerob fakultatif adalah organisme yang masih bisa hidup di tempat yang mengandung oksigen. Karena sifatnya itu, bakteri ini dapat tumbuh baik di media plat, media miring, media tegak, dan media cair. Kedua, ada Staphylococcus aureus pada agar miring. Bakteri ini tumbuh di atas permukaan agar sesuai dengan goresan yang diberikan di atas permukaan agar dan tidak ada bakteri tembus ke bawah permukaan agar, karena itu bakteri ini bersifat aerob. Ketiga, ada Staphylococcus aureus pada agar tegak. Bakteri ini tumbuh di atas permukaan agar sampai ke dasar tabung sesuai dengan tusukan yang diberikan. Karena itu bakteri bersifat anaerob fakultatif. Seterusnya ada Staphylococcus aureus pada media cair. Bakteri ini tumbuh hampir di seluruh media cair, tetapi banyak koloni bakteri yang mengendap di bawah permukaan media. Warna media berubah menjadi agak keruh dan ini menandakan bahwa bakteri tumbuh di dalam media. Walaupun di media cair, bakteri ini tetap akan tumbuh karena bersifat anaerob fakultatif. Bakteri ini tidak bergerak mendekati permukaan media. Terus ada Pseudomonas aeruginosa pada plat agar. Bakteri ini tumbuh membentuk warna hijau kebiruan yang tumbuh di atas permukaan plat. Bakteri ini bersifat aerob. Aerob adalah organisme yang membutuhkan oksigen.
Seterusnya ada Pseudomonas aeruginosa pada agar miring. Bakteri tumbuh di atas permukaan miring sesuai dengan goresan yang dibuat dan berwarna hijau kebiruan. Ini menandakan bahwa bakteri ini bersifat aerob. Terus ada Pseudomonas aeruginosa pada agar tegak. Bakteri tumbuh di permukaan atas agar sampai dasar tabung yang diberikan tusukan. Warna bakteri ini adalah hijau kebiruan tetapi di bekas tusukan warna bakteri putih. Bakteri ini tidak menyebar keseluruhan pada agar. Oleh karena itu bakteri ini bersifat aerob. Terus ada Pseudomonas aeruginosa pada agar tegak. Bakteri tumbuh di permukaan atas agar sampai dasar tabung yang diberi tusukan. Warna bakteri ini adalah hijau kebiruan tetapi di bekas tusukan warna bakteri putih. Bakteri ini bersifat keseluruhan pada agar. Oleh karena itu bakteri ini bersifat aerob. Terus ada Pseudomonas aeruginosa pada media cair. Bakteri ini menyebar keseluruhan dari atas permukaan hingga dasar tabung tetapi banyak koloni bakteri yang terbentuk di atas permukaan media. Warna bakteri adalah putih dan memiliki sifat aerob. Terus ada Bacillus subtilis pada plat agar. Bakteri ini tumbuh di atas permukaan media. Ini menunjukkan bahwa bakteri ini bersifat aerob. Aerob ini adalah organisme yang membutuhkan oksigen. Ini ditunjukkan dengan pertumbuhan bakteri yang menuju ke atas untuk mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Pertumbuhan bakteri ini lebih banyak dibandingkan dengan pertumbuhan bakteri di media lain. Ini disebabkan karena luas permukaan sentuh media plat dengan oksigen lebih banyak. Terus ada Bacillus subtilis pada agar miring. Bakteri ini tumbuh di atas permukaan agar miring sesuai dengan goresan yang dibentuk oleh praktikan. Warna bakteri ini adalah putih dan bakteri ini memiliki sifat aerob. Pada agar miring, pertumbuhan bakteri banyak sama halnya dengan pertumbuhan bakteri pada media plat karena agar miring atau media miring ini memungkinkan tersentuh oleh oksigen untuk mendapatkan nutrisi bagi bakteri. Terus ada Bacillus subtilis pada agar tegak. Pertumbuhan bakteri pada agar tegak lebih sedikit dibandingkan dengan pertumbuhan bakteri pada media plat agar dan media miring. Bakteri ini tumbuh melintang ke dalam media tegak hingga hampir dasar tabung, tetapi pertumbuhan bakteri pada permukaan agar lebih banyak. Ini karena bakteri bersifat aerob yang bergerak ke atas untuk mendapatkan oksigen sehingga pertumbuhan bakteri lebih banyak tumbuh di atas permukaan media tegak ini. Terus ada Bacillus subtilis pada media cair. Warna media menjadi keruh setelah dimasukkan bakteri. Ini menunjukkan bahwa bakteri ini tumbuh di media cair ini secara menyebar. Bakteri pun banyak tumbuh di atas. Permukaan media cair ini dikarenakan bakteri bergerak ke atas untuk mendapatkan oksigen lebih banyak. Selanjutnya ada Escherichia coli pada plat agar. Bakteri ini tumbuh di atas permukaan plat agar dengan warna putih. Terus ada Escherichia coli pada agar miring. Dari hasil pengamatan dapat dilihat mulai terbentuknya satu koloni bakteri dan terdapat goresan yang nampak samar. Pada suatu percobaan, pada umumnya bentuk koloni yang terbentuk di medium agar miring adalah berwarna putih. Keuntungan media agar miring ini yaitu luas permukaan yang kecil sehingga peluang kontaminasi rendah dan dapat memperluas bidang untuk digunakan indukan murni, sedangkan kerugiannya hanya memuat sedikit mikroorganisme. Media agar untuk bakteri digunakan media nutrien agar karena komposisinya yang terdiri dari ekstrak daging sapi di dalamnya yang mengandung protein, karbohidrat, vitamin, dan sedikit lemak. Juga terdapat adanya faktor pertumbuhan yang tidak mampu disintesis mikroorganisme. Selanjutnya ada Escherichia coli pada agar tegak. Bakteri ini tumbuh di atas permukaan agar tegak dan ada sedikit cairan keruh yang terdapat pada permukaan atas media tegak ini. Warna bakterinya adalah putih. Terdapat juga bakteri pada bekas tusukan jarum oselurus. Terakhir ada Escherichia coli pada media cair. Pada media cair ini bakteri banyak tumbuh di bawah permukaan media cair sehingga mempunyai sifat anaerob. Anaerob ini merupakan organisme yang tumbuh tanpa oksigen molekular.
Percobaan ini menitik beratkan pada inokulasi dan peremajaan biakan dalam media padat dan cair. Langkah awalnya melibatkan membersihkan ruangan dan menjaga keadaan steril agar tidak terjadi kesalahan atau kontaminasi. Meja tempat penanaman inokula juga harus dibersihkan dengan alkohol untuk mencegah kontaminasi. Karena mikroorganisme tersebar di mana-mana, sterilisasi medium kultur harus segera dilakukan setelah preparasi untuk mencegah kontaminasi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, bakteri dan jamur yang telah diinokulasi dengan berbagai metode inokulasi dan media untuk memperoleh hasil yang berbeda dari masing-masing bakteri. Dari berbagai hasil inokulasi dapat dibandingkan dan ditentukan metode dan media yang mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil inokulasi dan peremajaan biakan ini terdapat bakteri yang beragam. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila pada saat menjelaskan ada yang kurang mengerti. Demikian presentasi ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.